Shalom. Shalom. Yuk yang di belakang bisa lebih maju lagi dong. Penuhin dulu yang depan. Yuk teman-teman di sebelah depan. Yuk. Kita segera mulai ibadah kita pagi hari ini. Gimana kabar teman-teman pada hari ini? Luar biasa. Pastinya luar biasa dong. Karena kita punya Tuhan yang hebat pada berpuasa. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mulai ujian pada pagi hari ini. Kita nyanyikan ujian ini dengan sungguh-sungguh.
Tuhan, Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami ucap syukur kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, bukan karena kami mampu, tapi Tuhan sendiri yang memampukan kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyampaikan kami di tempat ini dengan selamat. Engkau sendiri yang memanggil kami untuk kami hadir di tempat ini, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi boleh merasakan hadirat di tempat ini Tuhan. Dan hanya kuasa-Mu saja yang ada di tempat ini, tidak ada kuasa lain yang ada di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Tuhan, berkaryalah atas kami pada pagi hari ini. Kami rindu untuk terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, mari teman-teman kita nyatakan rindu kita buat Tuhan. Ini Bapa yang jadi pengakuan kami. Engkaulah Yesus, alasan kami hidup ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan buat pengurahan yang lebih daripada hidup. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di masa remaja kami. Kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau telah memegang segenap tubuh jiwa kami. Engkau memegang masa depan kami, dan kami akan berhasil karena Tuhan menyertai kami. Karena Roh Tuhan menguasai kami, sehingga membuat pekerjaan-pekerjaan nyata dalam hidup kami. Allah beracara di dalam kami, di rumah ataupun di sekolah. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami untuk tetap memuji-Mu, menyembah. Kami persembahkan segala pujian kami kepada-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan. Dan kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, mari Tuhan, Engkau urapi setiap guru-guru yang bertugas, biar kasih-Mu, biar firman-Mu, biar benih-benih kebenaran yang ada boleh tertanam di setiap tanah-tanah yang subur. Berkati juga setiap telinga yang akan mendengar, setiap hati yang siap sambut firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Pak Ben.
kuliah di mana? Kasih plus dong, Oke. Ada teman kita yang join ini di musik. Saya berharap teman-teman bisa juga join. Entah di posisinya musik, multimedia, tamborin, atau sampai yang mobil rekam-rekam ini atau yang di atas juga pending guru-guru, teman-teman guru terbuka untuk kalian melayani. Oke, untuk momen pertama dari Kak Fendi. Momen kedua kita tetap onsite. Oke, saya berharap dari sekian yang hadir besok bertambah jumlahnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Kak Fendi, guru-guru di sini sangat-sangat berharap kalian untuk kembali beribadah. Karena udah zamannya hari ini transportasi semua PCR antigen sudah tidak ada. Jadi Pak Fendi sangat-sangat berharap tetap dengan proses yang ketat. Pak Fendi pun pakai masker double. Jadi mari kita beribadah. Oke, Pak Fendi sangat-sangat berharap, teman-teman guru sangat-sangat berharap kalian bisa beribadah bareng lagi untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Oke, kelihatannya jumlah kita bertambah banyak. Saya rasa untuk yang gabung tetap Stefanus Paulus saja, selebihnya sama kelasnya. Itu aja pengumuman Kak Fendi. Selamat beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bless you. Halo, selamat bergabung kembali di ibadah tim. Kita sama-sama share firman Tuhan, sama-sama mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Untuk pertama, sebelumnya kita mulai, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang terjadi buat kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh hadir pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya kita hari ini boleh sehat semua itu karena kebaikan-Mu, bukan karena kami, tapi karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa pada kami Tuhan. Sebentar kami mau belajar sedikit sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu yang menghidupi setiap firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu Tuhan gak cuma kami dengar Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, pribadi yang lebih maju lagi, pribadi yang mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih. Berkati teman-teman yang di sini yang sudah hadir Tuhan. Tambah-tambahkan lebih kekuatan mereka, tambah-tambahkan iman mereka, tambah-tambahkan semangat mereka untuk melayani dan mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya setiap kami diberkati, setiap kami akan menerima yang terbaik daripada-Mu. Dan kami percaya jalannya memberitakan firman-Mu dari awal sampai akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Oke, gak mau balik. Oke, teman-teman pembaca ini Pak ini tulis nama di depan. Dibaca ya. Kalau enggak, Pak ini bacakan aja. Hari ini kita belajar. Kita punya tema 1 bulan ini pahlawan yang berharap pada Tuhan. Tapi khusus pada hari ini kita belajar Yosua, tentang seorang tokoh yang bernama Yosua. Pertempuran dekat Gibeon. Bahan kita pada pagi hari ini ada di dalam Yosua 10 ayat 1 sampai 43. Tapi kapan ini enggak ingin kita sama-sama baca karena panjang, karena saya rasa itu akan menghabiskan waktu. Nanti teman-teman baca sendiri. Saya berharap teman-teman baca lagi di rumah untuk sama-sama kita sama-sama belajar. Apa sih yang Kak Fen disampaikan pada hari ini? Juga teman-teman bisa renungkan kembali. Oke, pada pagi hari ini kita belajar yang namanya Yosua. Yosua siapa sih? Yosua pada awalnya disebut Hosea, ada di dalam Bilangan 13. Kita bisa baca di dalam Bilangan 13. Di dalam Bilangan 13 ayat 16, nanti Kak Ian bisa minta tolong bacakan. Bilangan 13 ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin itu Yosua. Oke, jadi nama Yosua sebelumnya adalah Hosea. Jadi kadang-kadang kita siapa ya? Kok di dalam grup pengintai kok
sering dikatakan Yosua, tapi di dalam listnya kok nggak ada yang namanya Yosua. Ternyata Musa memberi nama baru kepada Hosea ini untuk menjadi Yosua. Sebelumnya Kak Fendi ingin menyampaikan sedikit. Seringkali di dalam kehidupan kita, kalian pernah yang namanya merasakan namanya pertempuran. Mungkin hari-hari ini kalian lihat namanya pertempuran apa sih? Pasti langsung ingat hari ini Rusia invasi ke Ukraina, ya kan? Tapi bukan itu yang kita akan bahas pada hari ini. Pertempuran itu dalam kehidupan kalian apa? Kalau boleh Kak Fendi dicontohkan, mungkin kalian punya masalah, ya kan? Kalau yang kelas 3 hari-hari ini, saya punya pertempuran nih besok. Gimana ceritanya ujian saya lulus dengan nilai terbaik? Amin. Kalau mungkin yang nanti setelah saya lulus dari ujian, saya mau kemana? Saya mau kuliah di mana? That's your battle. Dan kita mau belajar hari ini oleh seorang yang bernama Yosua. Siapa itu Yosua? Yosua adalah Hosea. Hosea punya arti dalam bahasa Ibrani, namanya Savior. 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 Makanya gitu lah ya. Yang artinya keselamatan. Saya percaya orang-orang pada zaman dahulu tuh menamai seseorang pasti mempunyai meaning, punya arti. Oke? Kenapa sih Musa yang namanya keselamatan itu oke kan? Menurut saya keselamatan udah keren banget. Tapi kenapa sih dia kasih nama Yosua? Yosua punya arti God is Savior. Oke, udah ya. Dalam artiannya Tuhan adalah keselamatan. Beda kan? Yang namanya keselamatan sama Tuhan adalah keselamatan. Tadinya yang namanya Hosea mungkin bapaknya kasih nama atau ibunya kasih nama kepada anak tersebut sama aja kayak misalkan kalian pernah punya teman yang namanya Hoki. Misalkan contoh Hoki. Kenapa sih kan senang Hoki? Mungkin papa mamanya berpikir ya supaya kamu Hoki terus. Mungkin juga ini kakak ini membayangkan saja ya. Kenapa sih papa mamanya Hosea itu kasih nama Hosea? Ya mungkin dia pengen anaknya supaya selamat terus, punya keselamatan sih. Tapi Musa berpikir, no, harusnya keselamatanmu itu karena Tuhan, karena Tuhan adalah selamat. Itu background sedikit dari seorang yang bernama Yosua ya. Oke, kita kembali ke topik kita di dalam bahan kita Yosua 1 ayat 43. Kembali ke topik kita di dalam Yosua 1 ayat 43. Yosua 10, maafkan saya. Yosua 10 ayat 1 sampai 43, kita kembali ke sana. Yosua yang sebagaimana kita tahu, tadi Pak Fendi menjelaskan latar belakang nama dari Yosua. Sebelumnya Yosua menjadi pengganti Musa. Dia sebelumnya mengabdi kepada Musa. Itu ada di dalam Keluaran 33 ayat 11. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa catat. Itu dituliskan Musa mempunyai abdi yang bernama Yosua. And next, setelah mengalami perjalanan yang lama dalam artian mengabdi pada seorang pemimpin yang bernama Musa, pada akhirnya ketika Musa sebelum dipanggil Tuhan, dia mewariskan kepemimpinan itu kepada seorang yang bernama Yosua. Ada di dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Kalian gak usah baca, nanti kalian renungkan kembali aja. Itu sedikit background dari seorang yang bernama Yosua. Kita ke topik kita pada pagi hari ini ada di dalam Yosua 10 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 43. Yosua, Musa itu mendapat perintah langsung daripada Tuhan. Dalam artian kamu akan menerima tanah perjanjian. Tapi
Nggak dalam artian kamu terima tanah perjanjian itu seperti itu saja, tapi dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan, tumpas semua bangsa, semua kota yang ada di dalam tanah perjanjian itu sampai kamu benar-benar memiliki tanah perjanjian itu. Jadi di dalam kehidupan Yosua itu selalu ada peperangan. Dalam Yosua 10:1 sampai ayat 43 kita kembali ke topik dalam artian ini, kok Yosua mengalami pertempuran begitu banyak? Ya, karena semenjak Musa meninggal dan mewariskan jabatannya kepada Yosua, Yosua harus berjuang untuk sampai kepada tanah Kanaan dan merebut tanah Kanaan sebagai milik perjanjian yang Allah berikan kepada Israel. Kalau hari-hari ini kita melihat bahasa lainnya untuk menguasai tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Israel, hari-hari ini kita bisa dengar yang namanya invasi. Nggak beda jauh. Apa yang Israel lakukan sama Rusia, cuman beda konflik politiknya aja. Tapi invasi yang dilakukan zaman dulu untuk memperbuatkan suatu wilayah, dan Tuhan memberikan tanah itu kepada tanah sebagai tanah perjanjian, itu diperlukan pertempuran yang banyak dari kota ke kota. Salah satunya tanah perjanjian. Di dalamnya ada siapa sih? Di dalamnya ada kota yang bernama Gibeon. Pak Freddy cerita singkat aja ya. Ada kota yang bernama Gibeon. Jadi setelah Yosua Israel ini merontokkan Yeriko, dia menumpas habis orang-orang Yeriko, dia menumpas habis orang-orang di Ai. Ada kota yang bernama Gibeon. Kalau boleh Kak Fendi gambarkan secara kata-kata Kak Fendi gini. Bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan yang hebat. Yeriko yang sebegitu besarnya hancur, Ai juga hancur, ditumpas habis. Mulailah bangsa kota Gibeon ini berpikir, bagaimana sih supaya kita juga nggak ditumpas. Pada akhirnya Gibeon menggunakan akal mereka. Mereka juga bilang, saya juga pendatang, sama seperti kalian. Ini buktinya, baju saya sudah lawas, kasut saya, sendal saya pun sudah lawas, sepatu saya lawas. Bahkan kita punya makanan bahkan sampai sini sudah kering-kering. Jadi mereka membuat tipu muslihat pada Israel, sehingga Israel itu mengadakan perjanjian dengan Gibeon. Tapi seperti Kak Fendi bilang, di dalam tanah perjanjian itu banyak kota-kota yang bertumbuh, kota-kota yang harus dimenangkan oleh peperangan. Dan kota-kota itu nggak terima. Di dalam, kalian bisa baca, kita baca aja yang ini khusus Yosua 10 ayat 2 sampai 5. Yosua 10 ayat 2 sampai 5. Apa yang dibacakan ya? Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni Sedek raja Yerusalem menyuruh orang pada Hukam raja Hebron, kepada Piream raja Yarmut, kepada Yafia raja Lakis, dan kepada Debir raja Eglon, mengatakan, datanglah padaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakis, raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Jadi kalau kalian bayangkan hari-hari ini Rusia Ukraina, mungkin Gibeonnya ini Donetsk atau Luhansk. Jadi mereka bilang, tolong aku dong, saya mau diserang Ukraina padahal saya mau merdeka nih.
Gideon itu sama. Dia bilang, tolong aku dong, aku dikepung sama tetangga-tetanggaku nih. Raja orang Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon, gak terima. Kalau Gideon jadi sekutunya Israel, gak terima. Lalu mereka menyerang Gideon. Dikatakan di sini loh, ayat 2, maka sangat takutlah orang sebab Gideon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah kalam. Bayangkan, bisa kebayangkan oleh kalian, suatu dikatakan di sini adalah kota yang besar, kota kerajaan, kota yang lebih besar dari Ai, dan semua orangnya kalam. Tapi mereka berpikir sebelum berperang. Udahlah, aku buat jadi sekutu kamu aja. Dalam artian yang lain, bahkan aku jadi budak murah pokok, dengan pakaian yang lusuh, sepatu yang yang sudah istilahnya dibilang mungkin nggak layak lah, karena mereka dipikir, jadi orang Israel berpikir ya sama-sama pendatang. Padahal ya Gibeon itu orang-orang yang harus dimusnahkan di dalam tanah perjanjian, tapi mereka memiliki akal muslihat supaya Israel mengadakan persahabatan dengan Gibeon. Oke, next. Kita tahu ada banyak peperangan yang terjadi. Pak Fendi boleh sebutkan satu persatu. Setelah Gibeon dikepung, dia minta bantuan sama Israel. Mulai dari situ, dari Gilgal, utamanya ceritanya bangsa Israel itu berkemah di Gilgal. Mereka bantu orang-orang Gibeon karena sudah merasa istilahnya sekutu ya. Orang Gibeon ini dikepung, tapi Tuhan buat yang namanya tadi orang Hebron, orang Raja Yerusalem, terus siapa lagi tadi? Raja Lakis, Raja Eglon, semuanya ditumpas habis sama Yosua. Maaf, hari ini kita bicara tentang Yosua. Jadi mereka semua ditumpas dari perang. Jadi jalannya perang tuh dari Gilgal ke Gibeon, nah di situ ke Bet-horon, Lembah Ayalon, Aseka, Makeda, Libna, Lakis, Eglon, Hebron, Debir, sampai kembali mereka ke Gilgal. Itu kurang lebih, kalau Pak Fendi boleh gambarkan, pertarungan demi pertarungan, pertempuran demi pertempuran yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Oke, terus apa sih yang kita bisa dapat dari seorang yang bernama Yosua? Yang pertama, setelah Pak Fendi tadi cerita, akal-akalannya bangsa Gibeon untuk menjadi sekutunya Israel. Karena apa sih Israel bisa diakali sama bangsa Gibeon? Ini kita baca di dalam Yosua 9 ayat 14. Kita mundur satu pasal di dalam Yosua 9 ayat 14. Tolong Kak Tiffany untuk bacakan ya. Yosua 9 ayat 14. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu. Yosua 9 ayat 14. 14. Iya, 14. Tadi 19. Oh, iya, maaf. Oke, lanjut. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Oke. Yang terakhir, 3 kata terakhir, tidak meminta keputusan Tuhan. Seorang yang berharap pada Tuhan, yang pertama harus dilakukan adalah satu, first thing first, artinya nomor uno is God.
seorang yang berharap pada Tuhan, yang harus dimiliki pertama adalah jangan biarkan setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, atau apapun yang kita pengen lakukan tanpa Tuhan tahu. Oke? Dikatakan tadi di Yosua 9 ayat 14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Kalau di zaman kita, mungkin Tuhan nggak audible. Zaman Yosua, Tuhan audible. Allah berfirman, Tuhan berfirman. Saking audible-nya seperti itu. Tapi kepada pemimpin ya. Bersyukurnya, kita boleh bersyukur. Kita bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan ya, kalau kalian mengambil keputusan terus salah aja, kayak apa? Apalagi keputusan itu kalian ambil nggak berdasarkan, apalagi kalian ambil itu, udah aku ambil keputusan itu, saya buat keputusan itu sekarang juga tanpa dengan Tuhan. Bersyukurnya di sini ada penyesalan. Sebenarnya bangsa Israel juga ada penyesalan. Dikatakan gini, dikatakan di ayat 16, tetapi setelah lewat 3 hari, masih di Yosua 9 ya. Tapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka, sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerat, dan Kiriat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Kadang keputusan yang salah kita ambil tanpa melibatkan Tuhan, itu bisa fatal banget. Kami bersyukur khususnya di dalam kisah yang kita renungkan pada hari ini, itu nggak berakibat fatal buat bangsa Israel. Jadi istilahnya, ya udahlah, aku udah terlanjur ngambil keputusan salah, udah bersumpah lagi demi Tuhan. Ya udah, kamu nggak aku tumpas, tapi kamu jadi batu. Istilahnya begitu ya. Kalian nanti baca sendiri deh di dalam Yosua 9 sampai habis. Jadi mereka jadi bangsa Gibeon itu dipekerjakan sebagai tukang belah kayu, tukang angkut-angkut dan lain segala macam. Dan mereka jadi bau. Sesuai apa yang mereka imani. Mereka berpikir, padahal kalian bisa berpikir tadi di dalam Yosua 10 ayat 2. Mereka bangsa yang besar, kota kerajaan yang besar, bahkan dikatakan isinya adalah pahlawan. Tapi mereka punya mindset, punya pikiran, bukan pikiran pahlawan. Okay. Tapi kita mau bahas sekarang Yosua. First thing first yang dilakukan oleh orang yang berharap pada Tuhan, kita belajar. Yang harus ambillah keputusan bersama Tuhan. Yang kedua, andalkan dan sertakan Tuhan. Andalkan dan sertakan Tuhan dalam setiap kondisi hidupmu. Di dalam Yosua 10 ayat 8, Kak Disa baca, tolong bacakan. Yosua 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapimu. Ayat ke-10 kan? Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda.
Terus ayat yang ke 30 Kak. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkan lolos, dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya raja Yeriko. Next, yang 32 yang terakhir. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukan terhadap Yeriko. Kalau kalian baca dan Tuhan, next, dan Tuhan, dan Tuhan, dan itu kata sambung, ya. Andalkan dan sertakan Tuhan. Jangan kita maju duluan baru bilang Tuhan kita mau perang, padahal udah maju duluan, udah bawa pedang. Tapi pada bagian lain kita belajar di seorang yang bernama Yosua, andalkan dan sertakan Tuhan. Katakan dan Tuhan memacaukan, dan Tuhan menyerahkan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang 11 dan 12, apa yang dibacakan? Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Pak Fendi bilang lagi di bagian yang titik, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Yang mati dibunuh sama Tuhan itu lebih banyak. Kalau di minggu yang lalu kita belajar Tuhan yang berperan bagi kita, dan kamu akan diam saja. Akibat kalian mengandalkan dan sertakan Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah kalian nggak pernah mengandalkan dan sertakan Tuhan dalam kehidupan kalian. Apa yang nggak mungkin, apa yang nggak pernah mungkin kalian dengar, apa yang nggak pernah kalian pikirkan, apa yang nggak pernah kalian bayangkan, nggak pernah kalian dengar, Tuhan sediakan buat orang-orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Next, yang ketiga, pahlawan yang berharap pada Tuhan. Kita belajar dari Yosua, apa lagi ya Kak? Yang ketiga, perkataan iman. Yosua 10 ayat 12 sampai 12 dan 14. Nanti Kak Nadia minta tolong bacakan 12 sama 14 ya. Oke. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua bicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Perhatikan kata di ayat 12. Lalu Yosua berbicara pada Tuhan. Ini mengenai memperkatakan iman. Pernah nggak kalian memperkatakan iman dalam kehidupan kalian? Contoh simpel aja nih. Tuhan, aku banyak acara, aku minta hari ini Engkau buat terang segala awan-awan gelapnya di atas, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya menyingkir dari kota Jogja. Itulah perkataan iman. Begitu juga yang dilakukan Yosua. Yosua berkata, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Itu perkataan iman. Seorang yang berharap pada Tuhan harus juga memperkatakan iman. Mungkin tantangan di depan kalian, masalah di depan kalian tuh gak pernah kalian bayangkan, mungkin gak pernah kalian pikirkan, tapi perkatakan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Perkatakan iman. Seorang yang berharap pada Tuhan
memperkatakan iman. Yang terakhir, last but not least, jangan takut. Jangan tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ketika Pak Fendi membaca bagian dari ayat ini, jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Fendi ngulik. Ternyata tahu nggak? Musa juga pernah memperkatakan kepada Yosua demikian. Di dalam Ulangan 31 ayat 6. Mari kita baca-baca sama-sama. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Udah ketemu semua? Katakan amin. 3, 2, 1. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini diperkatakan Musa juga untuk Yosua. Terus di reminder lagi sama Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 7, Kakak dibacakan di sini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Musa kepadamu. Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Yang kedua lagi dikatakan yang ke-9 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Perkataan ini diulang terus. Bahkan Yosua pun memperkatakan ini kepada bangsa Israel. Dia menginvitasikan, jangan takut, jangan tawar hati, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ada di ayat 25 di dalam Yosua 10 ayat 25. Apa yang dibacakan di sini? Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, bangsa Israel ya, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan pada semua musuhmu yang kamu perangi. Ternyata di dalam jangan takut, jangan tawar hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dikatakan di sini. Sebab, ya, perhatikan di sini. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada kamu, kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Artinya, ketika kamu nggak takut, ketika kamu nggak tawar hati, ketika kamu menguatkan keyakinanmu, ketika kamu meneguhkan hatimu kepada Tuhan, tentunya Tuhan akan buat setiap musuhmu itu di bawah kakinya. Dan itu dikatakan gini. Nanti kalian baca, ini menarik sekali. Penggambaran yang menarik dari seorang yang bernama Yosua. Ayat 24. Sebelumnya enaknya di ayat 23 sampai 24. Nanti sekarang minta tolong kakak ini lah bacakan. Yosua 10 ayat 23 sampai 24. Tolong bacakan ya. Dilakukan orang demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa padanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel itu dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut perang bersama-sama dengan
Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja itu. Maka sedangkan mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Kalian pernah bayangkan? Di minggu yang lalu kita mendengar bahwasannya bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai apa? Sebagai orang yang keluaran kan namanya kan, Exodus ya. Tapi sebenarnya dia mantan apa sih? Mantan budak, mantan orang yang nggak berdaya, mantan orang yang biasanya dikecilkan. Kalian pernah kebayang nggak? Ini Yosua bilang, ini raja-raja di depanmu. Dikatakan di ayat 24 ke dalam, marilah dekat, bangsa Israel suruh maju. Mungkin para pemimpinnya aja kalau apa yang dibayangkan di sini ya. Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Ketika kalian nggak takut, nggak tahu hati, menguatkan dan teguhkan hatimu kepada Tuhan. Setiap musuhmu, setiap permasalahanmu, kalian taruh di telapak kakimu ya. Keren ya. Itu Yosua menggambarkan itu. Oh, kamu bukan hamba. Yes, kamu dulu budak. Tapi jangan takut, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Suruh maju. Bayangin, budak yang dulu biasa disuruh-suruh sama Firaun, bahkan dicambuk, dipukuli. Sekarang suruh naruh kakinya di kepala temboknya. Nah, itu penggambaran yang sempurna buat Pak Fendi. Bayangkan, ketika kalian nggak takut, kalian nggak tahu hati, kuatkan dan menguatkan dan meneguhkan hati kalian. Kalian akan menaruh setiap masalah kalian di bawah kalian. Oke, jadi ada 4 yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Yosua. Pertama, lakukan first thing first, nomor 1. Kalau ponakan Pak Fendi dulu sering ngomong nomor 1, Pak Fendi masih bingung sih pertama-tama. Nomor 1 itu apa sih? Nomor 1. Nomor 1 itu Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian ingin kerjakan, ambillah keputusan bersama dengan Tuhan. Betul ya? Kalian tadi bisa mendengar. Kalian bisa bayangkan kalau seandainya Gideon itu dia cuma istilahnya akal-akalan, terus ternyata yang isinya pahlawan ini berbalik menyerang Israel, apa enggak kacau? Ya. Itu kalau keputusan yang salah, bersyukur kalau di keputusan yang salah ada Tuhan di sana sekalipun dia salah. Next, andalkan dan sertakan Tuhan. Dan Tuhan mengacaukan dan Tuhan menyerahkan. Ketika kalian mengandalkan Tuhan dan menyertakan Tuhan, kalian gak akan pernah kecewa. Kalian boleh kadang-kadang, oh iya, saya mau mengandalkan orang tua saya, kadang saya mau mengandalkan kemampuan saya. Kita terbatas, orang-orang di sekeliling kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang gak terbatas. Kalian pasti mau kan, ketika kalian mungkin dalam keterbatasan kalian, ternyata dan Tuhan buat sesuatu dalam hidup kalian. Amazing kan? Andalkan dan sertakan Tuhan. Ketiga, perkatakan iman. Jangan pernah perkatakan iman dalam kehidupan kalian. Saya percaya di sini Pak Fendi pun dididik dari kecil sampai besar seorang Kristen. Tapi kembalilah perkatakan iman. Ya, mungkin ketika kalian lagi gak enak badan, kalian gak pengen dalam keadaan moodnya lagi gak enak, tapi di hari Minggu saya harus ikut ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti tolong saya untuk dapat beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu. Perkatakan iman di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang keempat, jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hati. Itu yang semua Tuhan mau dalam kehidupan kalian. Kita belajar dari Yosua. Seorang yang bernama Yosua, yang tadinya namanya Hosea, yang bernama keselamatan.
Yosua yang berarti God is Savior, ditambah Tuhan adalah keselamatan. Artinya apa? Ikut sertakan yang namanya Tuhan ini itu adalah bukan sesuatu yang percuma. Berharap sama Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Itu aja mau kakek disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya teman-teman kembali. Apa ini? Ingin kalian juga sama-sama kembali. Aku ingin baca cerita ini. Aku ingin baca firman Tuhan ini, Yosua 10 ayat 1 sampai 43. Di situ seperti kakak ini ceritakan, singkat cerita ya banyak pertempuran di sana, tapi semuanya ada Tuhan di sana. Itu aja yang mau kami sampaikan. Kiranya dari 4 hal ini kalian bisa menikmati, kalian bisa ringan ketika di rumah, ketika dimanapun kalian berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu aja yang kami disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Gatot? Ya, masnya belum dibaca. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Gatot sudah mengingatkan. Ayo Mas, kita akan baca bersama-sama. Ada teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Sudah ketemu katakan amin? Amin. Belum semua? Sudah ketemu katakan amin? Amin. Oke, hitungan yang pertama ya. 3, 2, 1. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Oh ya. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Oh ya. Ini siklus loh. Menunggu-nunggu, berharap Tuhan yang menyelamatkan, Allah mendengarkan aku. Gak kecewa kan? Ketika kalian berharap, kalian ingin Tuhan menunggu-nunggu selamatan daripada Tuhan. And the ending, Tuhan mendengarkan doa kalian. Itu aja mau kalian disampaikan. Terima kasih Pak Gatot. Tolong silakan sekalian ditutup juga. Silakan teman-teman duduk. Untuk doa penutup sekalian. Oh ya. Oh iya, oke. Terima kasih. Oke Pak Boyan, silakan. Sekalian ditutup. Oke teman-teman, kita udah belajar banyak kali hari ini. Mari kita bersama-sama kita keluar dari tempat ini, jangan cuma ditinggal sebagai tulisan aja, tapi kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh belajar hal baru lagi pada hari ini. Tanamkan Tuhan setiap apa yang kami pelajari dalam hati kami masing-masing. Kami rindu supaya itu boleh tertanam subur dalam hati kami, boleh berbuah, dan kami boleh menjadi pribadi yang lebih indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Fendi yang telah Kau pakai pada hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan hikmat supaya hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan mungkin melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Untuk bungkus kami, juga kendaraan kami dengan kuasa darah-Mu. Perlengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan pertemukan kami kembali minggu depan di tempat ini dengan keadaan sehat, selamat, dan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.